Yang sama kita muliakan, segenap DKM Masjid Al-Ikhlas, bil khusus Al-Hajj Andik Winarno Mata'anallah bituli umrih, para sesepuh, para hujaj, para tokoh masyarakat, para pemangku wilayah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari ini. Alhamdulillah kita diberikan nikmat hidup, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa menegakkan salah satu rutinitas kewajiban kita, sholat maghrib dengan berjamaah. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan satu hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengkaji, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita yakin bahwa tidak ada jalan yang menyelamatkan dan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat kecuali dengan mengikuti petunjuknya Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan dan kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, segenap pengikutnya, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita pada malam hari ini akan membahas satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi tentang Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu bab tauhid dan tawakal. Kenapa kita mengambil bab ini? Karena kita berada di 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang disucikan berturut-turut sejak Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, insyaallah. Maka tauhid ini menjadi penting karena salah satu syariat di 3 bulan ini nanti klimaksnya adalah ibadah haji, ya. Dan itu membutuhkan sebuah tauhid dan tawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya hendaklah hanya kepada Allah saja orang-orang mukmin itu bertawakal, bersandar. Maka ketika seorang mukmin itu memiliki sifat tawakal, maka seluruh sifat-sifat keimanan itu terhimpun pada satu kalimat, yaitu tawakal. Dan benarlah yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, at-tawakkulu 'alallah jima'ul iman. Bertawakal kepada Allah itu adalah kumpulan, ya, kumpulan atau simpul daripada keimanan. Jadi iman yang begitu mendalam, simpulnya, kumpulannya ada pada tawakal. Dan kalau kita kaitkan dengan haji, syariat Islam itu banyak mengadopsi dari syariat yang telah diwasiatkan kepada Nabi Ibrahim. Sehingga dalam kalimatnya dalam Al-Quran Allah berfirman, wattabi'u millata Ibrahima hanifah. Wahai Muhammad, ikutilah milah agama Ibrahim yang hanif. Dan itu kita bisa dapatkan misalkan di surat Al-Baqarah dari ayat 196 sampai 203. Surat Al-Imran ayat 97. Diawali dari perintah Allah untuk memanggil orang berhaji di surat Al-Hajj ayat 27.
wa adin fin nasi bil hajj ya'tu rijalan ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Jadi kata Allah, wah Ibrahim panggil manusia. Adin, adzan. Saat itu belum ada sosmed, komunikasi belum secanggih zaman ini, tapi Nabi Ibrahim bertawakal. Dia panggil. Dan dalam syariat haji ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah syariat yang harus betul-betul mengikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim mendeklarasikan dalam syariat haji itu setidak-tidaknya 3 hal. Kalau deklarasi ini diusung, dibawa oleh setiap jamaah haji, maka pulang dia akan menjadi pejuang yang tangguh. Yaitu yang pertama, deklarasi mentauhidkan Allah dan anti kesyirikan. Jadi deklarasi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu terekam di dalam surat Ibrahim misalkan, wa qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Jadi Ibrahim menyebutkan, ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari berhala. Ini deklarasi. Maka hal itu direalisasikan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah datang Fathu Mekah dengan 10.000 kekuatan muhajirin dan ansor, maka Nabi menghancurkan 360 berhala yang ada di sekitar Baitullah. Jadi berhala secara fisik dihancurkan oleh Rasulullah. Tapi bentuk kalimat tawadhu'nya Rasulullah apa? Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari itu, inna awwala khalaiki yuksha yaumal qiyamah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya manusia yang pertama kali dibangkitkan dan pertama kali diberikan pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim. Karena apa? Nabi Ibrahim mentauhidkan. Jadi kita tahu bahwa Nabi menyebutkan nanti orang dibangkitkan dari kiamat itu dalam kondisi telanjang, tidak berkhitan, dalam kondisi nyengker. Tapi Allah memuliakan Ibrahim, manusia yang pertama kali diberikan pakaian di hari kiamat. Ini bentuk ketawadhuan Rasulullah. Sebetulnya harus kita tangkap, Rasulullah itu imamul anbiya wal mursalin. Nabi tentu lebih awal lagi. Karena apa? Karena kemuliaan tauhid. Dan orang tidak akan mungkin bisa bertawakal tanpa tauhid yang lurus. Itulah sebabnya maka Nabi Ibrahim menanamkan tauhid dan tawakal itu sampai kemudian pada seorang sosok Hajar. Jadi Hajar dibawa dari Palestina ke satu lembah yang sunyi, tidak bertanam tanaman, ditinggalkan dengan seorang bocah dengan bekal seadanya, maka dititipkan dia pada Allah. Ini kalimat yang susah. Maka disitulah tawakal yang dilakukan oleh Hajar adalah saat air wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy di dalam surat Rum, Kami jadikan seluruh kehidupan itu dengan air. Karena usulul khalq, usulul khalq. 6 usul penciptaan yang pertama adalah qalam, pena, lauh mahfuz, arsy, nur, api dan air. Dari air itu nanti diciptakan bumi, dari bumi itu nanti diciptakan Adam. Jadi air ini sumber kehidupan. Makanya orang itu bisa tahan lapar tapi tidak bisa tahan haus. Buktinya kalau Ramadan masih ingat Pak ya? Es cendol, apalagi kolak, apalagi macam-macam, warna-warni, airnya satu macam.
Nah, ini termasuk bagian sunnah ketika kita umroh, kita haji, minum air zam-zam itu hatta tadalla, sampai kita bersendawa. Tapi kalau jamaah haji kita, umroh kita kadang-kadang nggak mau minum, takut, sehingga banyak yang terkena dehidrasi, ya enggak ya? Takut nanti kencing, Pak. Karena apa? Di hotelnya sudah minum warna-warni. Jadi kalau kita mau ke masjid itu perutnya kita kosongin, kita kenyangkan dengan air zam-zam. Dan Nabi mengatakan ma'u zam-zam lima syuribabi. Air zam-zam itu tergantung niat yang minum. Ya, makanya minumnya minta misalkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman wasi'an wa rizqan thayyiban. Kemudian wasyifa'un likulli da'in. Jadi kita minta bermacam-macam permintaan setelah minum air zam-zam. Ya, Bapak Ibu sekalian, maka si Hajar ini dia mencari air. Ya, dari sofa ke Marwah, Marwah ke sofa, terus sampai akhirnya menjadi syariat sa'i. Ya, itu mengenang sosok seorang Hajar yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada di dalam benak Hajar itu, yang memberi rezeki itu Allah, bukan Ibrahim. Ya. Jadi ini ibu-ibu harus tanamkan, yang memberikan rezeki itu Allah, bukan suami. Suami itu hanya tukang makan, ya, suami tukang makan. Karena ketika ini salah pemahaman tauhidnya, ada seorang istri yang suaminya meninggal pingsan. Ya. Ikut siapa saya? Ikut Allah. Ya. Disinilah pentingnya tauhid dan tawakal. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tolaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya, di banyak ayat, misalkan surat Al-Imran ayat 122, ya, surat Al-Maidah ayat 11, atau ayat 51, ya, Al-Mujadilah ayat 10, semua menyebutkan tentang wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Jadi orang beriman itu syaratnya harus tawakal. Ya. Maka kalau dia tidak bertawakal, keimanannya dipertanyakan. Ya. Apalagi dalam kondisi-kondisi seperti ini. Ya. Menyerahkan diri kepada Allah itu satu keniscayaan. Dan ini merupakan hal yang patut diajarkan kepada keluarga kita. Dan ciri-ciri orang yang bertawakal ya, itu adalah mereka orang-orang yang senantiasa memperbanyak doa, membentengin diri dengan doa. Jadi karena apa? Dia hanya bersandar pada Allah. Makanya Nabi itu walaupun dalam kondisi tidur, ya, Nabi tetap berdoa, Nabi tetap berzikir, tidak lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu sangat membutuhkan Allah. Perhatikan, ketika dalam satu ekspedisi Dzatur Riqa, Nabi istirahat, tidur qailulah siang, ya, pedangnya digantung, Pak, digantung ya, di atas cabang pohon, beliau tidur. Datang mengendap-endap orang musyrik namanya Daksur, diambil pedangnya. Muhammad, siapa yang nolong kamu? Nabi Muhammad yang selalu terhubung dengan Allah, ringan, Allah, Allah yang menolong. Kalimat Allah itu membuat tangannya Daksur bergetar, jatuh dia. Coba kalau bapak digituin kira-kira gimana? Siapa yang nolong kamu? Harus siapa ya? Bingung. Buka handphone. Allah. Jadi dalam kondisi apapun, seorang mukmin yang bertawakal, dia tidak bisa dipisahkan dengan Allah SWT. Jatuh pedang, pedang jatuh. Gantian Nabi angkat, sur. Siapa yang menolong kamu? Dia nggak kenal Allah, Pak. Orang yang nggak kenal Allah tidak mungkin dia bersandar kepada Allah. Makanya pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala ini, ya,
membuat seluruh masalah itu menjadi kecil. Karena semua masalah itu datang dari Allah dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Ya. Maka di antara orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, salah satunya adalah bertawakal kepada Allah. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi bersabda, humul ladzina la yaktawun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ketika Nabi ditanya tentang siapa yang akan masuk surga tanpa hisab, maka Nabi menyebutkan mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan kain, pertama dengan besi. Di hadis yang lain, la yarkun, tidak meruqyah. La yarkun. Di sini hadis ini layak tahun, tidak berobat dengan besi panas. Wala yastarkun, tidak meminta diruqyah. Wala yatatayyarun, tidak bertatoyur, menganggap nasib karena sesuatu yang lain. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Jadi mereka hanya bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, ya, salah satu hal yang harus kita tanamkan, ya. Itulah sebabnya ada di satu buku ensiklopedi hadis-hadis qudsi. Jadi tentang kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umat ini, ya, berdoa sampai nangis. Ya. Nabi berdoa sampai nangis supaya semua orang-orang beriman, ya, umat beliau itu semua masuk surga. Jadi ketika Nabi berdoa, Nabi mendengar Nabi Ibrahim tadi berdoa, inna kasiron, ya, kebanyakan yang menyesatkan itu adalah para berhala. Ya. Jika engkau jika mereka mengikuti aku, mereka golonganku, tapi jika mereka durhaka kepadaku, engkau adalah maha pengampun. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ibrahim itu awahun halim, ya, orang yang sangat awahun halim. Maka Nabi SAW itu sangat sayang kepada kaumnya, ya, sangat sayang, cinta kepada umatnya. Ketika Nabi Isa berkata, ya Allah, jika engkau azab mereka, mereka itu adalah hamba-hamba. Ya. Tapi jika engkau ampuni mereka, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka Nabi SAW memiliki karakter, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Nabi itu sangat-sangat berharap, ya, agar semua umatnya itu mendapatkan hidayah iman dan kemudian mereka memiliki tawakal, ya, bersandar, pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka Bapak Ibu sekalian, itulah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, tauhidnya begitu penting, ya, karena dengan tauhid itulah semua amal-amal kita menjadi bernilai. Jelas ayatnya misalkan di surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika walladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jadi kalau jatuh kepada kesyirikan, maka semua batal amal-amal kita. Ya. Jadi masalah tauhid ini harus dipegang teguh. Ya. Jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cirinya mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, deklarasi yang kedua di ibadah haji itu adalah deklarasi persatuan dan persaudaraan. Ya. Jadi jamaah haji ini perhatikan, ya, datang dari seluruh penjuru dunia, memakai pakaian ihram yang sama, melafadzkan kalimat tauhid yang sama, labbaik Allahumma labbaik, ya. Kemudian menuju tempat yang sama, berdoa kepada Allah, zat yang maha kuasa yang sama, ya. Makanya umat Islam itu tidak hanya sekedar bersatu, tapi bersaudara, ya. Sehingga semangat haji mabrur itu semangat mempersatukan dan semangat mempersaudarakan. Jadi semua umat Islam itu bersaudara, bersatu, ya.
Makanya seorang mukmin itu nanti ketika di hari kiamat, ambisi terbesarnya adalah memberikan syafaat kepada teman-teman yang lain. Jadi kita pernah bersama-sama di Masjid Al-Ikhlas. Kalau kemudian di surga tidak ada, itulah persaudaraan. Dia mencari sampai dia ketemu. Dia tidak mau masuk surga sampai dia ketemu. Di situ nanti sampai orang yang punya iman 1 dinar itu dicari. Pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mempersaudarakan, mempersatukan. Gak ada di situ atasan, bawahan, semua memakai pakaian ihram yang sama. Dan dalam ibadah haji ini Bapak Ibu sekalian, salah satu supaya bisa sempurna itu ada semangat persatuan dan persaudaraan. Makanya bunyi kalimatnya apa? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh semata-mata karena Allah. Ya. Kenapa harus disempurnakan? Karena ibadah haji berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau sholat, wa aqimus sholat. Kalau zakat, wa atau zakat. Ya. Dirikan sholat. Karena sholat itu amalan lisan, jawarih, ya, anggota badan, kemudian amalan hati. Ya. Pusatnya tidak di hati. Ya. Sehingga Nabi bersabda, innama yuktabul lil abdi min sholat ma'aqola minha. Yang dicatat dari ibadah sholat seseorang itu adalah apa yang dia fahami di dalam hatinya. Makanya tadi sholat maghrib kita bareng-bareng, tapi dapatnya berbeda-beda. Ada yang dapat 90, 80, 60, 50 sampai kurang. Ya. Karena begitu sholat, Allahu Akbar, kunci. Tinggalnya kunci lagi. Allah Akbar, sendal udah saya titipin belum tadi. Setan belum datang. Maka wa aqimus sholat, tegakkan. Antara anggota badan, lisan sama hati itu khusyuk. Tapi kalau haji ini terpisah-pisah. Sekarang haji, rukunnya terpisah-pisah. Pertama dari rukunnya ihram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i, tahalul, tertib. Ya kan? Ya. Misal kalau mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian wajibnya misalkan mikot, menjaga larangan-larangan ihram. Ya. Kemudian mabit di Musdalifah, mabit di Mina, Jamarah, termasuk di dalamnya tawaf wada. Ya. Kalau seseorang rukun ada yang lewat, maka hajinya tidak sah. Maka manasik ini penting. Manasik ini penting. Jadi haji berkali-kali kadang-kadang merasa belum sempurna. Makanya orang haji, orang umroh itu kondisinya itu gembrengsen, Pak, tahu ya, gembrengsen. Bener Pak, bener. Ilmu di sini penting. Ya. Manasik ini penting. Kemudian sunah-sunahnya apa? Sunah-sunahnya diantaranya adalah memperbanyak talbiyah, ya. Mencium hajar aswad kalau bisa, mengusap atau dengan isyarat. Berdoa di tempat-tempat mustajab, minum air zam-zam. Sunnah termasuk memperbanyak zikir. Nah, ketika seseorang melanggar 5 tadi, dia terkena dam. Maka di sini butuh persatuan, persaudaraan, saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Kalau orang Indonesia sudah pasti dia terkena dam. Dam itu artinya darah yang dialirkan. Karena harusnya haji dulu tapi umroh. Wa atimul hajja wal umroh. Nah, kalau dia tidak mampu dam, maka dia puasa 3 hari di sana, 7 harinya di tanah air. Tapi dalam masalah yang wajib-wajib banyak. Misalkan kita tidak sanggup melempar jumroh, maka terkena kifarat. Terkena kifarat. Jadi banyak hal itu termasuk juga dalamnya. Maka ini semua membutuhkan persatuan dan persaudaraan. Bagaimana kita mengajari saudara kita itu dengan teliti, ya, mengajarkan. Ya, karena kita punya satu prinsip, ya,
Kalau kita mengajak kepada satu kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan tanpa mengurangi pahala dia. Jadi bukan nafsi-nafsi di sini. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini perlu disempurnakan. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kemudian bagaimana adab-adabnya? Nah, adab-adabnya ini yang sering tiga ini harus pegang. Al-hajju ashurun ma'luma. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Adab yang pertama, jangan berbuat rafas. Orang haji itu berapa lama Pak Haji? Kalau dia 40 hari. 40 hari suami istri berpisah. Laki-laki ngumpul sama laki-laki. Kira-kira ada rafas enggak? Rafas itu dari lisan, tapi klimaknya adalah menyangkut masalah hubungan badan. Dari mana kita mengartikan rafas itu hubungan badan? Karena sebelum perintah haji, ayat 196, sebelumnya ada sibab, ayat berbicara tentang nafkah. Sebelumnya lagi berbicara tentang perang. Sebelumnya lagi berbicara tentang hilal. Sebelumnya lagi berbicara tentang Ramadan dan itikaf di ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi orang-orang yang berpuasa di malam hari berhubungan badan dengan istrinya. Maka rafas artinya adalah menjurus kepada hubungan badan. Kalau kita lihat jamaah haji, itu apalagi yang bocor-bocor ya, pasti kalau yang sudah alumni haji itu tahu semua. Ngomong itu menjurus kepada apa Pak Haji? Rafas. Menjurus. Makanya dijaga. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jadi dijaga betul. Ini masalah rafas. Kemudian adab yang kedua adalah fusuk. Fusuk di dalamnya adalah mencaci perbuatan merusak orang lain. Namanya fusuk. Ya. Termasuk kalau dalam satu kelompok pakai sendal temannya nggak izin, itu berat ya. Makanya nanti dalam haji itu ada kloter, ada karom, ada karu. Karu itu satu kamar nih, kita saling menghalalkan. Ya. Pakai sendal nggak izin, halalkan. Ini kan fala fusuk. Termasuk dalam tawaf. Ketika tawaf ketemu orang gede hitam, gede, yang putih cuman giginya. Kita ngomong seperti itu sudah masuk fusuk dah, masuk. Karena kata Nabi, sibabul muslim fusuk, wa qitaluhu kufrun. Mencaci atau bahasa Jawanya apa? Moyoki, mencaci, memaki orang muslim itu jatuh kepada kefasikan. Jadi kemudian membunuh merupakan bentuk kekafiran dan itu masuk dalam kategori larangan. Adab kedua, wala fusuqa wala jidal, berbantah-bantahan. Terutama biasanya suami istri berat. Sampai dulu ada yang terjun dari mana Pak? Hotel lantai sekian. Saya ada bawa jamaah itu, Pak, kau sendiri? Pak Ustaz, istri saya sudah sebulan yang lalu. Bapak, saya sendiri. Kalau baru berantem terus Pak, jidal. Jadi jidal ini termasuk perkara yang berat Pak. Apalagi jidal antara sesama jamaah. Ini akan merusak ibadah haji. Ya. Maka walaupun itu ada dalam ibadah haji, Bapak Ibu sekalian, maka di sini dia harus dibawa meskipun dia tidak berhaji. Dan semangat ini dideklarasikan Ibrahim supaya sukses harus ada persatuan dan persaudaraan. Apa persatuan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Persatuan. Jadi luar biasa. Makanya ketika dalam satu peperangan ya, menaklukkan istana Madain, itu ketika mau menyeberangi istana Madain itu ada parit sungai yang besar. Itu ada satu geriba air jatuh satu. Itu orang mau perang, dicari Pak, dicari sampai ketemu, sampai pasukan Persia itu bingung.
Itu kenapa orang Islam kok nyebrang jadi lupa, arus gaduh. Dia mencari satu geriba saudaranya, semua sibuk. Akhirnya mereka ngedon. Ini baru satu tempat air minum saja, semua pasukan mencari. Bagaimana kalau satu nyawa mereka kita bunuh? Grogi dia. Itulah semangat persatuan, deklarasi persatuan dan persaudaraan. Ya, makanya kalimatnya Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi dalam persatuan dan persaudaraan ini ada rahmat, sehingga jamaah haji itu saling memberi, saling menolong, saling menopang. Itulah yang akan membawa haji yang mabrur. Al-hajju mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Nah, Bapak Ibu sekalian, deklarasi yang ketiga yang diusung oleh Nabi Ibrahim adalah deklarasi ketakwaan. Perhatikan di ayat 196 ketika Allah berbicara tentang haji tamattu. Apa pada akhirnya? Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah, ketahuilah bahwasanya azab Allah itu sangat keras. Sangat keras. Maka orang yang bertakwa yang paling dominan di dalam dirinya adalah al-khawfu minal jalil, perasaan takut yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah punya perasaan takut itu luar biasa. Sehingga Zainal Abidin atau disebut dengan hiasannya orang beribadah, Ali bin Husain bin Ali. Itu perasaan takutnya kepada Allah, sehari semalam dia sujud 1000 kali. Cicit Nabi sujud 1000 kali. Kalau sujud 1000 kali, sholatnya berapa rakaat? Sholatnya 500 rakaat. Kalau kayak kita tuh minimal ya Pak Haji yang udah tua-tua nih 40 rakaat, berarti sujudnya berapa kali? 80 kali. Dia disebut dengan as-sajad. Kalau sholat itu sampai 1000 kali. Itu padahal cicit Nabi. Karena apa? Karena perasaan takutnya. Kalau sudah wudhu itu langsung wajahnya pucat. Kalau kita nggak ngerti wudhu, ngabisin air. Wudhu ngobrol dibuka kerannya gede. Mana tadi? Masuk dalam kategori bab mubadzir. Jadi Ali bin Husain bin Ali kalau sudah wudhu wajahnya pucat. Dia mau bertemu Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketakwaannya dominan. Diulang lagi di ayat berikutnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi ketakwaan itu dominan. Jadi kalau 3 deklarasi ini, deklarasi anti syirik dan mentauhidkan Allah, deklarasi persatuan dan persaudaraan, deklarasi ketakwaan, ini dibawa oleh seluruh jamaah yang hadir di Arafah, pulang insya Allah akan menjadi garda terdepan dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Takwa, insya Allah. Bekasnya, ini bekal yang paling penting adalah takwa. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika orang sudah bertakwa, semua masalah rezeki beres, semua masalah problematika beres. Semua kalau sudah bertakwa, di dalamnya ada tawakal, ada sabar, ada syukur, semua akan menjadi beres. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam satu doanya, beliau mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni as'aluka taufiqa lima habbik minal a'mal wa sidqat tawakkul alaik wa husnad dhanni bik. Ini doa Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Auza'i secara mursal. Yang katakan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon taufik kepadamu kepada amal-amal yang kau cintai. Jadi bagaimana kita beramal itu untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis yang lain Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku mohon cintamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Wa hubbal amal alladhi yuballighuna hubbak, dan mencintai satu amal yang menyampaikan kepada cintamu. Maka yang pertama,
Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita mendapatkan taufik dan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan haji, Bapak Ibu sekalian, haji di Arafah itu kita dibanggakan oleh Allah. Itu saat yang mustajab dicintai Allah. Makanya semua kita itu harus bercita-cita. Jangan sampai kita mati sebelum kita merasakan ba'da zawal di Arafah. Senja di Arafah. Berdoa di Arafah. Ya. Karena apa? Karena di situ dibanggakan di hadapan para malaikat. Ya. Jadi Allah membanggakan kalau malam Lailatul Qadar, Pak, malam Lailatul Qadar, ya, itu kan dicari 10 akhir Ramadan. Masih misterius kan? Cari lagi di malam-malam ganjil di. Nah kalau kemarin malamnya ganjil terus, ya betul kan? Saya kemarin bawa jamaah itu, Pak ini malam ganjil menurut Saudi, genap menurut pemerintah Indonesia. Jadi ganjil terus kita. Tapi kalau Arafah jelas, ba'da Zawal tanggal 9 diputuskan di situ, maka doanya mustajab. Berdoa di situ. Doanya apa? Mentauhidkan Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Doa deklarasi itu. Sambil berdiri sampai maghrib. Jadi wukuf ini sampai maghrib. Yang paling mustajab itu justru waktu habis asar. Sayangnya kalau jamaah kita itu fokusnya, ini karena pentingnya persatuan dan persaudaraan ngaji. Kadang-kadang cuma habis zuhur sampai apa? Asar. Habis asar sudah nelpon. Udah beli petasan belum? Dulu pengalaman saya dulu. Ya. Jadi ada yang beli petasan. Ini sebutan waktu mustajab. Berdoa di situ. Ya. Jadi dibayangkan seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas, seluruh jamaah dibayangkan semangat persatuan kecintaan. Semoga kita nanti ketemu lagi di surga Allah. Itu gitu. Bisa wukuf di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama minta cintanya Allah. Kemudian yang kedua, doanya Nabi adalah wasidqat tawakkuli alaik, ya. Meminta benarnya tawakal kepada Allah. Jadi orang bertawakal itu digambarkan seperti burung, ya. Ini Pak, sekarang zaman orang salah. Orang cari rezeki itu sampai peribahasanya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi dia tidak ingat sang pemberi rezeki. Kejar rezeki, kejar sana. Padahal rezeki itu pemberian dari yang maha memberi rezeki. Burung bertawakal keluar. Allah Subhanahu memberikan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi Allah akan mencukupi. Ya. Jadi maka di tengah-tengah mal'ab, ya, kita sibuk dengan permainan dunia, kita sholat duha. Sedang dalam kondisi lalai dengan dunia, kita sholat duha. Tujuannya apa? Kita bangun kembali hubungan dengan Allah. Karena bukti orang yang bertawakal itu banyak berdoa, dan sebaik-baik doa adalah saat sholat. Makanya Nabi ketika menghadapi macam-macam, Nabi mengatakan waju'ilat qurratu aini fi sholat. Puncak kebahagiaanku itu ada dalam sholat. Dia bersolat, sholat. Makanya Nabi Ibrahim ketika dilempar oleh Namrud, digundukkan api yang menyala-nyala sampai apinya padam, Nabi Ibrahim sedang tawakal, sedang sujud dalam sholatnya, ya, sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sujud ini, masya Allah, ya, luar biasa. Ya. Sholat 1000 kali, sujudnya berarti 2000 kali. Sujud nih membuat keseimbangan. Kemudian yang ketiganya, wa husnudzanni bik, dan prasangka yang baik kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang beriman dalam kondisi apapun dia selalu husnudzon kepada Allah. Ya, husnudzon. Karena apa? Dia sudah siap. Orang beriman itu pikirannya cuma satu, nunggu waktu sholat dan nunggu waktu disolati. Betul nggak? Nunggu waktu sholat isya dan nunggu waktu disolati. Makanya orang jangan berpikir saya mau ke sini. Buktinya yang kemarin di Bekasi Pak, naik kereta, ya,
mati. Padahal orang sedang mau naik kereta. Karena intinya dia menunggu waktu sholat, yantadiru sholat, buat sholat. Makanya nanti perempuan disuruh gerbangnya di mana? Dipindah. Laki-laki yang di belakang. Tapi tetap saja Pak, kematian itu kita ini sedang diintip. Kita ini sedang diintip, sedang menunggu waktu mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kullu nafsin, semua kita sedang menunggu. Masih sedang diintip nih. Ada orang yang mau berhaji, sudah dapat visa, sudah dapat ini, kecelakaan, tadi ada cerita, kecelakaan, mati. Tapi sudah niat. Ya. Oleh karena itu, Bapak hati-hati, sedang diintip semua sama malaikat. Dilihat, Pak Cinarjo, belum, masih kurang. Semua dicari semua. Nih, nyender juga nih, dicari. Jadi kita semua sedang nunggu sholat dan sedang nunggu waktu disolatin. Udah siap belum Pak? Kira-kira Pak? Harus siap terus. Harus selalu siap terus. Nah, berarti sudah sholat itu ya. Ya Bapak Ibu sekalian, tentang masalah hakikat tauhid dan tawakal ya, kita berdoa semoga seluruh jamaah haji yang berangkat khususnya dari Masjid Al-Ikhlas ini semua mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur. Yang belum semoga disegerakan sehingga kita semua pernah merasakan senja di Arafah, ba'da zawal di Arafah, berdiri di Arafah, menangis di Arafah, dan itu merupakan tangisan terbaik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Udah masuk benar? Udah masuk ya? Dan kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.